Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadila Putri Amanda akan menjelaskan mengenai pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, yang pertama yaitu menurut Farizi pada tahun 2019, penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Tindakan atau ucapan yang menyinggung martabat, kehormatan, atau reputasi seseorang merupakan hal dari penghinaan. Nah, ini biasa berupa kata-kata kasar, celaan, atau tindakan yang merendahkan atau menghina orang lain secara langsung atau tidak langsung. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Milawati pada tahun 2022, tidak dipidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Pencemaran nama baik ini berupa tindakan atau suatu perbuatan yang merusak atau mengurangi reputasi atau citra baik seseorang dengan cara menyebarkan informasi negatif berupa fitnah atau tuduhan palsu terhadapnya, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu Milawati juga menjelaskan bahwa nama baik itu sendiri merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik merujuk pada reputasi, citra positif seseorang di mata lain atau masyarakat umum. Nah, ini sendiri mencakup persepsi tentang integritas, kejujuran, moralitas, dan karakter yang baik dari seseorang. Nama baik memainkan peran penting dalam hubungan sosial, profesional, dan pribadi karena dapat mempengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan dan dihormati oleh orang lain, serta dapat mempengaruhi peluang karir dan hubungan bisnis. Tidak hanya itu, selanjutnya pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi, di mana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi ini biasanya menggunakan lisan yang dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana dimaksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis, yaitu dengan membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Baiklah, saya Viva Intan Pardia akan menjelaskan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut Rahman dan kawan-kawan, di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu A. Menuduh suatu hal secara lisan, pasal 310 ayat 1 KUHP. B. Menuduh suatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat 2 KUHP. C. Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang D. Yaitu pengaduan fitnah pasal 317 KUHP. E. Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang cukup terkenal di Indonesia menyatakan bahwa Sandi Aulia bisa menempuh dua jalur untuk menindaklanjuti kasus ini. Pertama yaitu membuat laporan polisi atas dugaan UU ITE pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Sanksi hukum minimal 4 tahun penjara. Lalu jalan kedua yaitu jika Sandi Aulia bisa memaafkan dan pihak Laura bisa hadir dan meminta maaf secara tulus. Hotman Paris juga menambahkan tanggapannya yaitu ketika menanggapi perilaku tidak pantas netizen, kita harus menilai apakah kata-kata yang digunakan merupakan tindakan pencemaran nama baik. Kehadiran kata-kata kasar tidak selalu menunjukkan tindakan pencemaran nama baik. Apakah sesuatu dianggap sebagai pencemaran nama baik dan tidak tergantung pada esensi dari kata-kata tersebut. Apakah terdapat unsur penghinaan atau pencemaran yang terkandung di dalamnya. Begitu tutupnya saat diwawancarai pada 2021. Perawat Laura dinilai menghina anak dari artis Sandi Aulia. Menurut Laura, beberapa unggahan Sandi Aulia tentang mengurus anak sangat tidak mendidik. Menurut Laura, artis Sandi Aulia salah dalam mengurus sang buah hati di saat sang aktris memberikan alat bantu jalan sehingga pemberian makan dan air susu ibu atau ASI. Menurut Laura, Sandi Aulia tidak mau mendengarkan masukan-masukan dan pendapat orang lain perihal pola asuh anak. Dan Sandi Aulia pun mempermasalahkan komentar perawat Laura sendiri mengenai anaknya, yaitu yang mengatai anaknya itu yang menyamakan anaknya dengan seekor monyet.